Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Paviliun Batu Emas. Setelah menggadaikan harta itu, Cha Jin hendak pergi. Seluruh tubuh memancarkan temperamen yang elegan dan dewasa, dan tiba-tiba bertanya secara tidak sengaja, "Nona, silakan bertanya, siapa nama putra keluargamu?" Tidak ada komentar. Cha Jin meletakkan kata-kata kasar ini dan berbalik. Saya bertemu dengan Zheng Muyao yang mirip rubah kecil di pagi hari, yang membuatnya waspada. Semakin kesal. Dia tidak akan lupa bahwa Huayan memberitahu Sui dengan cara yang genit kemarin bahwa dia memiliki saudara kembar bernama Qiao Yu. Huayan tercengang, bagaimana saya menyinggung pelayan yang menakjubkan ini? Jika Anda tidak memberitahu saya, cepat atau lambat saya akan mengetahui siapa dia. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 3 tuan dan murid di sekitar pangeran ketiga mati mendadak di hutan belantara, dan semua ini diduga terkait dengan bocah lelaki berjubah itu. Ini secara alami membangkitkan minat Huayan. Akihayama. Akademi Tianyuan dibangun di atasnya. Di kaki gunung. Sui mendongak dan melihat awan mengepul dan daun musim gugur gunung itu indah, dan ada jejak samar aura di gunung, sungai, dan awan. Di bawah tempat ini, harus ada nada spiritual. Sui membuat keputusan. Paman Su, ikut aku. Zheng Muyao memimpin, menaiki tangga di sepanjang jalur batu biru yang dibangun lapis demi lapis di pegunungan. Sui mengikuti di belakang. Liao Bo menjaga kereta di kaki gunung. Gunungnya sejuk dan berkabut, dan Anda dapat melihat tebing dan bebatuan, bunga dan tanaman eksotis di mana-mana, dan kadang-kadang sekelompok burung bangau lewat, seperti tanah murni di luar dunia. Dalam perjalanan, Anda sering melihat beberapa gadis muda dan muda, pria dan wanita tampan, pakaian cantik, berbicara dan tertawa satu sama lain, tidak terlalu tua, dan memancarkan vitalitas yang kuat. Ketika mereka melihat Zheng Muyao, sebagian besar pria dan wanita itu memiliki sedikit ketakutan, dan beberapa dengan berani melangkah maju untuk menyambut Zheng Muyao dengan tatapan juga kagum. Zheng Muyao tampak sangat pendiam di sepanjang jalan, gaun hitamnya berkibar, dan matanya sesekali melirik Sui. Selama matanya tidak buta, Anda dapat melihat bahwa dia sangat terkenal di Akademi Tianyuan. Tapi segera, Zheng Muyao kecewa. Sui tampaknya tidak menyadari semua ini, dan tampaknya tidak memperhatikan sama sekali, betapa kagumnya orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Hal ini membuat rasa puas dan bangga Zheng Muyao yang baru saja membengkak menghilang. Siapa pria itu, dan mengapa dia berjalan dengan penyihir kecil dari keluarga Zheng? Diam, seseorang berbicara di belakang terakhir kali, mengatakan bahwa di Akademi Tianyuan, kita tidak tahu siapa yang bisa menyerahkan Zheng Muyao, dan kita akhirnya membahas masalah ini. Semua 3 dari mereka digantung di pohon, masing-masing menerima 30 cambukan, kulit mereka terkoyak, dan mereka kehilangan semua muka. Di antara 4 wanita cantik di Akademi Tianyuan kami, hanya Zheng Muyao yang memiliki temperamen paling eksentrik dan pemberontak. Di negeri ini, masih banyak orang yang menganggapnya sebagai dewi dan terobsesi dengannya, yang benar-benar aneh. Kecantikan yang begitu panas dan indah, dan putri keluarga Zheng, siapa yang tidak ingin memilikinya? Bunga peoni mati, dan hantu juga romantis. Hanya, siapa pemuda berjubah di sampingnya? Dia sepertinya tidak takut sama sekali. Sepanjang jalan, pemandangan Sui dan Zheng Muyao berjalan berdampingan diperhatikan, yang juga menyebabkan banyak bisikan dan diskusi. Sampai Anda mencapai setengah jalan mendaki gunung. Di kejauhan, paviliun dan paviliun menjulang di awan, baris demi baris, padat, seolah tak berujung. Paman Su, Akademi Tianyuan memiliki 72 aula, 36 paviliun, 18 istana, dan banyak tempat pelatihan lainnya. Belum selesai. Zheng Muyao berkata dengan tegas, maukah Anda memberitahu saya siapa yang Anda cari, dan saya akan membawa Anda langsung ke sana. Wei Zhengyang. Sui menyebutkan nama. Zheng Muyao tercengang dan bingung. Akademi Tianyuan memiliki ribuan murid luar dan lebih dari 300 murid dalam. Zheng Muyao juga mengetahui tokoh-tokoh terkenal dan bermarga,
tetapi di antara tokoh-tokoh ini, Wei Zhengyang adalah satu-satunya. Hei, kemarilah. Zheng Muyao memikirkannya dan melambai kepada seorang anak laki-laki berjubah perak di kejauhan. Bocah berjubah perak itu membeku, menunjuk ke hidungnya, aku. Ya, itu kamu. Bocah berjubah perak itu buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya dengan gugup, apa yang kakak senior Zheng panggil aku? Zheng Muyao bertanya, apakah kamu kenal Wei Zhengyang? Tentu saja. Bocah berjubah perak dengan cepat berkata, dia baru bergabung dengan sekte sebulan yang lalu, dan sebagai murid sekte luar, dia berkultivasi di Akademi Beiwu. Tidak heran saya tidak tahu, ternyata itu adalah karakter yang baru saja bergabung dengan sekte. Zheng Muyao bergumam dan melambai, itu bukan urusanmu. Bocah berjubah perak itu bergegas pergi seolah lega. Pergi ke Beiwu Biyuan. Su Yi Dao. Zheng Muyao segera menahan diri dari kesombongannya, tersenyum manis dan berkata, baiklah. Beiwu Biyuan. Oh. Tamparan panas menghantam wajah Wei Zhengyang dengan keras. Dia berlutut di sana, darah menetes dari hidung dan mulutnya, dan pipinya merah dan bengkak, tetapi dia tidak berani menghapus noda darah di wajahnya, hanya hatinya yang penuh dendam. Aku berkata untuk terakhir kalinya, dalam 3 hari, jika aku tidak mengeluarkan 100 batu roh, aku akan memukulmu begitu aku melihatmu. Seorang pemuda di Huapao menunjuk hidung Wei Zhengyang, apakah kamu mendengar dengan jelas? Wei Zhengyang menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, kakak senior, aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Ini semua untukmu, aku. Oh. Tamparan lagi di wajah Wei Zhengyang. Pemuda di Huapao berkata dengan dingin, saya bertanya apakah Anda mendengar dengan jelas. Selain itu, sekelompok orang mencibir. Dengar, dengar. Wei Zhengyang mengepalkan tangannya erat-erat, mengatupkan giginya, dan tidak berani berbicara kembali. Aku bahkan tidak melihat barang-barangmu, dan kamu berani bertarung dengan kakak senior Xiang Ming untuk wanita, kamu pantas dibersihkan. Pemuda di Huapao meludahi Wei Zhengyang, dan berjalan pergi dengan semua orang di sekitarnya. Hanya Wei Zhengyang yang berlutut di sana, sangat sunyi. Dari kejauhan, Su Yi menyaksikan adegan ini dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Wen Lingzhao, yang meninggalkan rumah pada hari pernikahannya, bersama Wei Zhengyang ketika dia kembali ke rumah Wen setelah setahun. Sisi Lingzhao. Wei Zhengyang saat itu sedang bersemangat dan disambut hangat oleh para tokoh besar keluarga Wen. Su Yi masih ingat dengan jelas bahwa Wei Zhengyang mengancam akan membantu Wen Lingzhao memutuskan pernikahan, dan bahkan menunjuknya Su Yi dan berteriak, jika dia tidak bisa akur. Dia tidak keberatan mengambil dirinya sebagai pelayan. Seberapa arogan Wei Zhengyang saat itu. Tapi waktu telah berubah, dan hanya begitu lama, dia menjadi seperti ini. Dipaksa berlutut, ditampar mukanya dan tidak berani melawan, seperti cacing malang yang diinjak-injak dan diganggu seenaknya. Sebagai perbandingan, pria ini jauh lebih menyedihkan daripada Wen Lingzhao. Awalnya, Su Yi berencana datang ke Akademi Tianyuan kali ini untuk menyingkirkan pria yang mencoba menipunya. Tapi sekarang sepertinya itu sama sekali tidak perlu. Hei, kalian berhenti untukku. Zheng Muyao membuka mulutnya dan menghentikan pemuda di Huapao yang baru saja menghina Wei Zhengyang dan yang lainnya. Zheng, kakak senior Zheng. Pemuda di Huapao gelisah, dan dengan cepat melangkah maju sambil tersenyum. Yang lain juga mengubah wajah mereka, buru-buru datang, satu persatu, mereka semua tahu betapa menakutkannya penyihir kecil dari Akademi yang Tianyuan ini. Apa yang dilakukan Wei Zhengyang hingga kamu diganggu? Zheng Muyao bertanya. Ini. Pemuda di Huapao gemetar, berpikir bahwa Zheng Muyao akan melakukan keadilan untuk Wei Zhengyang. Ayo, Zheng Muyao sedikit tidak sabar. Pemuda di Huapao tidak berani menyembunyikannya, dan berkata dengan berani, Wei Zhengyang ini telah mencoba mendekati kakak senior Wen Lingzhao sejak dia memasuki Akademi Tianyuan, dan terlebih lagi. Kesempatan, saya akan terlibat dengan kakak senior Wen dengan segala cara yang mungkin. Ini membuat kakak senior Xiang Ming sangat tidak senang, jadi biarkan saya menunggu dan memberinya pelajaran. Zheng Muyao sedikit mengernyit dan menatap Su Yi. Anda bisa pergi. Su Yi melambai.
Pemuda di Huapao memandang Zheng Muyao, mereka tidak mengenali Suyi. Zheng Muyao tidak berbicara, mereka tidak berani pergi seperti ini. Biarkan kamu pergi, tidakkah kamu mendengar? Zheng Muyao tidak memiliki jalan napas yang baik. Pemuda di Huapao dan lainnya pergi dengan tergesa-gesa. Kamu Suyi. Tidak jauh, Wei Zhengyang, yang sedang berlutut di tanah, melihat Zheng Muyao dan Suyi berdiri di sisi Zheng Muyao, dan mau tidak mau tertegun, saya hampir tidak bisa mempercayai mata saya. Bahwa aku menemui Wen Lingzhao. Mata Suyi acuh tak acuh dan dia berbalik. Zheng Muyao bingung, dia jelas menemukan Wei Zhengyang, tapi kenapa dia tiba-tiba pergi? Dia bergegas mengejar. Di kejauhan, teriakan keras Wei Zhengyang datang dari belakang, Suyi, kamu sama sekali tidak layak untuk Lingzhao, tidak layak. Suara itu dipenuhi dengan kebencian, keengganan, dan kemarahan. Suyi tidak pernah melihat ke belakang, tapi dia menertawakan dirinya sendiri. Dalam analisis terakhir, karakter kecil seperti Wei Zhengyang dan Li Moyun telah lama berbeda dari Wen Lingzhao, jadi bagaimana mungkin mereka memiliki kesempatan untuk menipu diri sendiri? Jika Anda pergi untuk membersihkannya lagi, itu seperti mengambil inisiatif untuk menginjak kotoran, tidak hanya menjijikkan, tetapi juga mengotori kaki Anda. Wen Lingzhao. Zheng Muyao tercengang, apakah pria ini masih memiliki hubungan yang berbeda dengan Wen Lingzhao? Perlu dicatat bahwa meskipun Wen Lingzhao baru saja memasuki Akademi Tianyuan, dia adalah sosok yang paling mempesona dalam periode terakhir. Dia cantik, sedingin es, dan berbakat, dia dengan mudah menonjol dari jajaran murid luar. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia secara luar biasa dimasukkan sebagai murid tertutup oleh Penatua Zhuge King dari Akademi Tianyuan. Kebanyakan murid dapat mencapai ketinggian yang tidak dapat dijangkau. Selain dia juga mengumpulkan banyak penggemar sekaligus, termasuk beberapa pemimpin puncak generasi muda. Saat ini, reputasi Wen Lingzhao bahkan telah menyebar ke kota Gunzu. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang telah mendengar bahwa fenomena mengejutkan seperti itu telah muncul di Akademi Tianyuan. Wanita yang cantik. Bahkan Zheng Muyao kagum dengan kecepatan kebangkitan Wen Lingzhao. Bahkan dia harus mengakui bahwa Wen Lingzhao memang peri gunung es yang menakjubkan dengan warisan yang membanggakan. Hah. Saya ingat, seseorang mengatakan sejak lama bahwa Wen Lingzhao sudah menikah, dan pasangan nikahnya tampaknya bernama Suyi, tetapi pria dalam rumor dia hanya seorang putra mertua tanpa kultivasi dan status rendah. Zheng Muyao menatap punggung Suyi tidak jauh, matanya sedikit bingung. Zheng Muyao sedikit bingung. Suyi adalah menantu yang tidak berguna. Suyi adalah eksistensi transenden yang membuat ayahnya Zheng Tianhe menghormatinya. Jika itu orang yang sama, siapa yang akan percaya? Namun, keduanya terlibat dalam Wen Lingzhao, tetapi orang harus curiga bahwa mereka adalah orang yang sama. Baru setelah dia membawa Suyi menyusuri jembatan rantai panjang antara dua puncak, Zheng Muyao bereaksi dan berkata, Paman Su, di seberang puncak Seng Xiao, tempat para murid dalam berlatih, Wen Lingzhao berlatih di Paviliun Feiming, di puncak-puncak Seng Xiao. Suyi mendongak dan melihat lautan awan berjatuhan, dan di seberang gunung ada kuil dan paviliun yang tersebar di berbagai tempat. Melintasi jembatan rantai panjang dan tiba di puncak Seng Xiao, Suyi tiba-tiba merasakan aura samar di udara. Bagaimana kultivasi Wen Lingzhao sekarang? Dia bertanya dengan santai. Tahap akhir dari lingkungan pengumpulan gas. Zheng Muyao tidak bisa menahan nafas, saya belum pernah melihat orang seperti dia yang berlatih sekeras dia, dan dia terlalu kejam pada dirinya sendiri. Kultivasi adalah membaca kitab suci yang terkait untuk berkultivasi di Gedung Sutra Tibet. Selain itu, bakatnya sangat tinggi, dan basis kultivasinya dapat dikatakan ribuan mil jauhnya, sehingga tokoh-tokoh besar di sekte itu penuh pujian, berpikir bahwa dia adalah terbaru tahun depan, sangat mungkin ada harapan untuk mencapai ranah master. Jika ini masalahnya, dia adalah jenius pertama dari Akademi Tianyuan yang menjadi master seni bela diri pada usia 18 tahun dalam 100 tahun terakhir. Setelah mendengarkan, Suyi tersenyum, mengetahui dengan jelas mengapa Wen Lingzhao berlatih begitu keras, dia hanya ingin membubarkan pernikahannya lebih awal. Pada titik ini,
Su Yi masih setuju dengannya. Zheng Muyao menunjuk tidak jauh dan berkata, Paman Su, silakan dan ikuti jalan gunung ke Feiming Pavilion. Su Yi mengangkat matanya dan melihat bahwa di atas jalan gunung di kejauhan, pada ketinggian sekitar 30 kaki, ada tebing, di satu sisi tebing, bangun pavilion 2 lantai antik. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita muda datang dari kejauhan. Dia dipimpin oleh seorang pemuda berjubah perak, dengan alis pedang dan mata bintang, rambut megah, dan penampilan bermartabat. Menjadikannya luar biasa. Saudari muda Zheng, mengapa kamu ada di sini? Saat melihat Zheng Muyao, pemuda berjubah perak itu bertanya dengan heran. Menghadapi orang ini, aura pemberontak Zheng Muyao juga banyak mereda, dan berkata, jalan-jalan saja. Pemuda berjubah perak itu melirik Su Yi sambil berpikir, lalu tersenyum sedikit, dan berkata, oke, kalau begitu aku tidak akan repot. Setelah itu, dia membawa semua orang ke kejauhan. Paman Su, nama orang ini adalah Xiang Ming, putra gubernur Xiang Tianqiu, tokoh paling berpengaruh kelima di antara murid-murid Akademi Tianyuan, dan tuannya adalah wakil kepala istana, Wang Jianchong. Zheng Muyao berkata cepat dengan suara rendah, orang ini sangat tergila-gila dengan Wen Lingzhao, dia akan datang ke Feiming Pavilion setiap hari untuk menyapa Wen Lingzhao, ini adalah Tianyuan, ini adalah sesuatu yang semua orang di sekolah tahu. Orang-orang seperti Wei Zhengyang yang memukuli Wei Zhengyang sebelumnya, diperintahkan oleh Xiang Ming. Setelah jeda, dia melanjutkan, karena itu, meskipun ada banyak pria di akademi yang tertarik pada Wen Lingzhao, ada Xiang Ming, penghalang jalan. Menyerah saja. Su Yi mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Wen Lingzhao telah menerima cinta Xiang Ming? Zheng Muyao tersenyum dan berkata, itu tidak benar, saya mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, Xiang Ming meminta ayahnya untuk maju, berharap untuk membantu Wen Lingzhao membubarkan pernikahan, tetapi ditolak oleh Wen Lingzhao. Su Yi berkata, mengetahui bahwa Wen Lingzhao sudah menikah, orang ini masih mengejarnya. Apakah Anda tidak takut merusak reputasi Anda? Zheng Muyao melirik Su Yi tanpa jejak, dan berkata, Paman Su, kamu tidak tahu ini, Xiang Ming telah mempromosikannya ke dunia luar, Wen Lingzhao dia terpaksa menerimanya. Pernikahan nominal, dan dia memainkan peran seperti korban. Semua orang bersimpati padanya, dan banyak rekannya bahkan mendukung Xiang Ming untuk maju dan menyelamatkan Wen Lingzhao dari api. Su Yi terkejut dan tidak bisa menahan tawa, untuk menggunakan metode ini untuk mengejar wanita yang sudah menikah, orang ini cukup licik. Zheng Muyao mengambil kesempatan itu untuk bertanya, Paman Su, mengapa kamu datang ke Wen Lingzhao? Apakah ada hubungan antara kalian berdua? Dulu terkait, tapi tidak akan. Su Yi berkata dengan tenang. Zheng Muyao menjadi semakin bingung, apa artinya ini? Saat dia berbicara, ada keributan di kejauhan, Xiang Ming dan yang lainnya berhenti berbicara, dan semua memandang Fei Ming, yang berada 30 kaki di atas jalan gunung. Pengadilan. Seorang gadis berpakaian putih seperti salju keluar dari loteng kuno, dikelilingi oleh awan dan kabut, sosoknya seperti peri, seperti fantasi, halus dan vulgar, seperti peri dalam debu. Beberapa pria sedang kesurupan. Beberapa wanita memiliki mata yang kompleks dan suasana hati yang masam. Wen Lingzhao. Keturunan paling terkenal dari Akademi Tianyuan, sedingin salju, sepi seperti es, anggun dan anggun. Hei, jika aku laki-laki, aku pasti akan jatuh cinta pada wanita cantik seperti itu. Zheng Muyao melengkungkan bibir merah mudanya dan menghela nafas pelan. Ini masih terlihat arogan dan dingin. Mata Su Yi sedikit aneh. Wen Lingzhao secara alami cantik, indah, dan menyendiri. Secara komparatif, Su Yi lebih menghargai Wen Lingzhou, dia dalam kondisi prima, murni dan cerah, penuh semangat, seperti inilah seharusnya seorang gadis. Wen Lingzhao terlalu dingin, dan memiliki semacam kebanggaan yang tertutup. Tentu saja, ini bukan kerugian. Bagi Su Yi, yang juga bangga pada intinya, jelas bahwa kebanggaan Wen Lingzhao bukanlah tanda hati yang cukup kuat. Jika tidak, gadis ini tidak akan memutuskan untuk pergi pada hari dia dipaksa menikah, dan tentu saja dia tidak akan bekerja sekeras di istana Yuengsui. Dipraktekkan.
Semuanya untuk melepaskan belenggu pernikahan dan mengendalikan nasib mereka sendiri. Dan untuk istri nominal ini, Su Yi tidak bisa berbicara tentang kebencian atau penolakan. Dia hanya tidak ingin menyandang gelar menantu yang tidak menyenangkan. Saya tidak bisa mentolerir risiko hijau di kepala ketika mereka secara nominal adalah pasangan. Omong-omong, dia dan Wen Lingzhao juga memiliki kesamaan, yaitu mereka berdua sangat ingin mengakhiri pernikahan mereka. Saudari Lingzhao, apakah Anda akan belajar buku-buku kuno di Paviliun Kitab Suci Tibet lagi hari ini? Xiang Ming tersenyum dan melangkah maju, tidak terkendali, sederhana dan hangat. Wen Lingzhao mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Xiang Ming tidak peduli, mengeluarkan sebuah buku kuno dari jubah lengannya sambil tersenyum, dan berkata, Saudari Lingzhao, ini adalah Raja Plume, Yue Xichan setelah senior dipromosikan menjadi ranah Grandmaster, dia menulis beberapa pengalaman terobosan, yang disebut, Yu Liu Bitan, yang diminta ayahku dari seorang master di kota Yujing. Plume King, Moon Potri Chan. Kerumunan tersentak. Di antara 9 raja dengan nama keluarga di luar Dazu, Raja Yu Liu adalah raja pertama yang layak. Ini adalah satu-satunya yang dinobatkan sebagai raja sebagai wanita dalam 300 tahun terakhir. Pada usia 15 tahun, dia adalah master Taoisme, dan pada usia 17 tahun, dia melangkah ke ranah seni bela diri bawaan. Pada usia 19 tahun, dia dipanggil oleh Kaisar Zhou saat ini secara langsung, dan dia dikanonisasi sebagai raja nama keluarga asing. Baru 10 tahun. Dia pernah membawa pedang sendirian, melangkah ke perbatasan kerajaan Wei besar, mengalahkan 9 tuan bawaan Wei besar berturut-turut, dan memindahkan tanah kedua negara dan menjadi terkenal semua seluruh dunia. Dia juga telah memasuki Gunung Tianxian, yang dikenal sebagai tempat ganas pertama di Dazu, dan membunuh 12 Raja Iblis. Ada banyak legenda tentang dia, yang terkenal di Dazu dan dapat disebut sebagai eksistensi mitos. Dan sekarang, Xiang Ming benar-benar mengeluarkan pena latihan yang ditulis secara pribadi oleh Raja Yu Liu bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang tidak terkejut? Wen Lingzhao, yang awalnya berencana untuk pergi, juga berhenti tiba-tiba, sedikit terkejut. Jika Anda tertarik, ambil dan baca saja. Melihat ini, Xiang Ming tersenyum. Dia mendengar orang lain berkata bahwa orang yang paling dikagumi dan dikagumi Wen Lingzhao adalah Raja Yu Liu. Saya ingin datang ke Plume Pentalk ini. Wen Lingzhao ragu-ragu. Saudari Lingzhao, jangan sopan, kembalikan saja padaku setelah selesai membacanya. Xiang Ming mengatakan ini, dan menertawakan dirinya sendiri, bukannya aku pelit, hanya saja buku ini terlalu berharga, dan akhirnya aku meminjamnya dari ayahku. Aku tidak bisa memberimu buku ini. Semua orang di sekitarnya tidak bisa tidak terlihat iri. Keluarkan pulpen Raja Yu Liu untuk mengejar wanita itu, aku khawatir hanya putra gubernur seperti Xiang Ming yang bisa melakukannya. Orang ini baik sekali. Zheng Muyao juga membuka matanya dan terkejut. Ekspresi Su Yi acuh tak acuh, hanya melihat dari kejauhan, tenang. Pada saat ini, di bawah tatapan sekelompok mata yang bingung, Wen Lingzhao menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, buku-buku ini terlalu berharga, Anda harus mengambilnya kembali. Lagi pula, dia sudah pergi, pakaian putihnya berkibar, dan dia dingin dan vulgar. Semua orang tercengang, tidak percaya bahwa Wen Lingzhao dapat menolak godaan seperti itu. Tidakkah dia tahu bahwa ada buku seperti itu akan memiliki bantuan yang tak terukur ketika dia menerobos ranah Grandmaster. Xiang Ming juga membeku beberapa saat, sedikit bingung. Dia penuh percaya diri dan percaya bahwa dengan buku ini, Wen Lingzhao tidak bisa menolak kebaikannya. Selama dia menerimanya, secara alami akan ada lebih banyak kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Ini seperti merobek lubang, dan ada peluang. Wen Lingzhao menolak. Zheng Muyao tidak bisa tidak terkejut, dan segera menghela nafas dengan emosi, ini layak menjadi Wen Lingzhao, itu benar-benar berbeda, tidak sebanding dengan orang biasa. Pada saat ini, Xiang Ming juga tampak mengemas suasana hatinya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, lihat, ini suster muda Lingzhao, dan ini adalah Yi Xiang Ming. Wanita yang paling dikagumi.
Dia terlihat lega, dengan cinta yang tulus dalam emosinya. Tiba-tiba, Xiang Ming dengan tajam memperhatikan bahwa Wen Lingzhao tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat di bawah pohon pinus kuno yang rimbun di kejauhan. Mengikuti tatapannya, Xiang Ming melihat Zheng Muyao, penyihir kecil yang cantik dan menawan dalam gaun hitam, dan seorang anak lelaki berjubah di sebelahnya. Pada saat yang sama, Zheng Muyao juga terpana, dan memperhatikan mata Wen Lingzhao yang jernih dan berair, tetapi dia tidak menatapnya. Tetapi melihat Su Yi di sebelahnya. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.